Hello, welcome back to Kenny and Friends podcast. Orang hiatus lama banget ya. Setahun yang lalu gue bikin episode hiatus dulu guys ya. Ternyata yang dengerin 6.000 plays. Terus gue lihat kan ke bawah-bawahnya. Loh, kok kalau misalnya serius-serius gue sampai ada bintang tamu teman-teman gue gitu kan, sewa studio segala macem, yang dengerin 1.000-an. Giliran gue mau hiatus yang dengerin 6.000. Gimana tuh? Tahu gitu gue bikin hiatus 1, hiatus 2, hiatus 3 biar banyak terus pendengarnya. Anyway, welcome back. Aku kembali setelah 1 tahun 1 bulan menghilang dari podcast ini. Terus sekarang gue punya semangat baru, kekuatan baru untuk membuat podcast. So, I'm back. Hi. Gue gak tahu masih ada yang peduli atau enggak, but I'll keep doing this. Mungkin waktu pas gue hiatus itu gue ada di lowest point of my life. Karena tahun lalu, to be very honest, it's not easy. Karena kayak ekonomi Indonesia, ekonomi dunia lagi gonjang-ganjing. Terus biasalah ya, kalau misalnya sebagai freelancer itu paling stres kalau gak ada kerjaan. 1 year later, here I am. Aku baik-baik saja guys. Bahkan bisa dibilang ini adalah momen comeback gue. Dan juga bisa dibilang ini adalah pick-picknya gue gitu ya. Amin pick terus, doain dong guys. Nah, kalau misalnya mau ngebahas soal hiatus, many things happen in my life. Tahun lalu itu gue mulai ngajar spin ya kan. Kayak hobi baru gitu buat gue. Kalau misalnya dibilang kayak berapa sih pemasukan dari lo ngajar gitu kan. Kok lo effort banget, rumah di Gading Serpong, ngajarnya di Jakarta Selatan. Jujur guys, kagak balik modal. Kalau mau dibilang-bilang gitu ya. Tapi I don't know why, I just enjoy doing that. Ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang yang masuk ke kelas gue, dapetin feedback, entah itu positif atau negatif. Gue tuh jadi ada tujuan gitu loh, nyiapin playlist ya kan. Bener-bener nostalgia gue jadi penyiar radio yang milih-milih lagu gitu. So I love doing that. Kalau ditanya balik modal atau enggak, jawabannya tidak. Tetapi dari situ justru gue find joy. Nah makanya again, kebahagiaan itu gak selalu tentang duit. Ya gak sih? Kebahagiaan itu ketika lo bisa memberikan positive energy dan lo dapet positive energy dari orang-orang yang bahkan lo gak kenal gitu. Kadang-kadang suka ada yang bilang gitu kan, kalau ngajar 3-4 orang buat apa gitu kan. Tapi gak tahu ya guys, sometimes kalau misalnya mereka datang ke kelas gue terus mereka tulis di sosmednya gitu ya, sesimpel kayak seru banget hari ini kelasnya, playlistnya bagus. Itu tuh kayak ada kebanggaan dan kesenangan sendiri yang ternyata it made my day. Thank you so much buat yang udah ikutin kelas gue. Love. Ngomongin soal bulan Oktober tuh adalah salah satu momen dimana I made my own opportunity. Tadi kan gue sempet bilang ya, kayak tahun lalu ketika Juni-Juli gue hiatus itu, I'm on the lowest point of my life. Tapi gue sama tim gue, my manager, my team, kita gak stop. Kita tetap bikin opportunity kita sendiri, kesempatan-kesempatan kita sendiri. Makanya pas bulan Oktober itu, gue bikin Kenny Birthday Bash. Ini adalah project ulang tahun gue. Jadi selama seminggu itu, karena gue ini lagi olahraga banget, gue bikin olahraga 1 minggu full dengan olahraga-olahraga yang gue suka. Ada spin, lari, pound feet, high rock, padel juga. Kalau dibilang balik modal atau enggak? Sebenarnya nutup aja, gak sampai rugi. Tetapi menurut gue itu adalah turning point gue di mana wow, gue bisa bikin event semingguan ini. Dan ini timnya bener-bener tim gue doang guys. Kita gak pakai IO, kita gak pakai social media apalah gitu, bener-bener tim gue doang. Dan bahkan kita mendapatkan sponsor-sponsor. Thank you so much untuk Astara, Yummy, Pizza Hut, NCY Shoes, Hustle House, Lomari, Onyx, Hydro Coco, N-Team. Soalnya banyak banget produk-produknya. Jadi kayak banyak banget gitu loh guys, orang-orang yang membantu gue. Bahkan itu gue mengerjakan di saat bukan gue kelebihan, tetapi di saat gue kayak pas-pasan aja. Itu ya mungkin kayak mentalitas gue dan tim gue gitu, kayak sikat. Masa-masa susah, sikat gas terus gitu kan. So I'm very proud of my team. Thank you so much. Jadi yang awalnya iseng-iseng project ulang tahun, ternyata diberikan kesempatan untuk membuat yang lebih besar lagi. Bahkan yang pound feet di Astara itu kita mengundang lebih dari 200 orang ya.
dengan influencer, dengan komunitas gitu. Wah itu keren banget sih, kita kayak bikin di lapangan parkirnya Astara. Terus selama Pound Fit itu ada pesawat terbang gitu karena Astara kan deket sama bandara kan. Keren, itu menurut gue salah satu project yang berhasil. Plus di ulang tahun gue bikin parfum yang namanya Sugar Baby. Gak tau kenapa gue bangga banget. Jadi si parfum itu gue bikin karena ulang tahun gue, terus gue jual-jualin. Ternyata teman-teman gue pada beli gitu, kayak wow thank you. Terus di bulan Januari banyak banget yang terjadi. Pertama nyokap gue memutuskan untuk operasi lutut. Itu juga karena push dari gue dan cici gue. Karena nyokap gue tuh kayak punya penyakit lutut gitu guys, yang kalau jalan tuh sampai sakit. Itu gue nemenin full. Nemenin orang sakit itu, nemenin orang operasi apalagi udah tua, makan hati banget gitu. Kayak capek banget Tuhan. Terus gue tuh suka berpikir kayak, ya Allah, anak emak gue 3, kenapa gue yang jadi kepala keluarga gitu ya. Gue yang harus ngurusin semua asuransinya, bolak-balik nganterin. Wah pokoknya administrasi itu kan gue sebenarnya lag ya. Gue harus kerjain satu-satu gitu. Tapi singkat cerita nyokap gue melalui fase penyembuhan dari operasinya itu, dan sekarang udah getting better. Dan di bulan Januari itu juga gue harus melepas asisten gue tercinta. Baby kalau lo dengerin, anjir, gue kan apa-apa tinggal nyuruh dia ya. Beb tolong ini, Beb tolong ini, Beb tolong ini. Terus tiba-tiba gue kayak semuanya terbengkalai, tidak aku kerjakan, dari ngedit video sampai buat invoice, sampai ngambil ini itu, ngerjain konten gak ada yang gue buat gitu. Jadi itu juga adjustment. Fast forward lagi, gue mencoba Hyrox. Gue coba Hyrox itu mulai bulan November di Korea. Terus gue kayak wah happy juga ya, ambience-nya, temen-temennya gitu, kayak seru banget. Terus akhirnya gue mengerjakannya lagi di Jakarta, yang kemarin sempat ada di sini bulan Juni ya kalau nggak salah, bersama dengan temen gue. Nah ini gue cerita sedikit ya. Sebenarnya waktu pas gue ikut Hyrox itu, yang pas di Korea, gue kayak I will never do it again karena capek banget. Berempat aja yang pas relay itu capek, apalagi berdua. Terus yang pas ada di Indonesia, gue kayak sebenarnya pengennya relay lagi yang berempat. Tiba-tiba temen gue bilang, partner gue cedera, lo mau nggak gantiin? Tapi kita double open berdua. Terus gue kayak, coy, gue gak latihan sama sekali, terus lo tiba-tiba suruh gue ikut Hyrox berdua gitu kan. Singkat cerita gue lakuin, dan kita selesai di 1 jam 27 menit, which is menurut gue itu adalah sebuah pencapaian tanpa kram. Dan kita berdua berasa kayak, lo kok gak segitu capeknya ya. Sombong total. Itu dia yang bikin gue bangga gitu. Ternyata selama ini gue spin, gue ngajar, gue olahraga itu membuktikan kalau wow, ternyata gue kuat coy. Jadi gak ada yang sia-sia guys di dunia ini. Effort lo, semua latihan lo, itu gak ada yang sia-sia, bener-bener terbukti. Kalau lo keep doing that, itu pasti hasilnya maksimal. Jadi olahraga itu gak bisa ditipu-tipu guys. Yang latihan sama yang gak latihan, itu hasilnya jelas berbeda gitu. Di bulan Juni-Juli tahun ini, gue juga memutuskan untuk renovasi rumah. Sebenarnya ini adalah fase hidup yang paling gue denial selama ini dan paling gue tunda-tunda. Gue kayaknya udah pernah cerita gitu ya, rumah gue itu rumah tua. Selama gue hidup 30 tahunan ini gue selalu tinggal di rumah itu. Jadi lu bisa bayangin berapa tuanya itu rumah. Rumahnya gede sebenarnya, 300 meter persegi lebih-lebih gitu. Tapi karena rumahnya tua dan bangunannya itu sudah rapuh, jadi banyak aja masalahnya. Kayak genteng lah, terus udah gitu bocor lah. Terus merembet kemana-mana. Kalau udah bocor kan ada jamur, bla 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 bla. Sebenarnya renovasi rumah itu adalah salah satu yang selalu gue tunda, karena gue tuh merasa nyokap gue kan anaknya 3 ya. Kayak kenapa harus gue sih yang bertanggung jawab sama ini. Gue berasa kayak gue tuh sebenarnya nggak pengen tinggal di rumah itu gitu. Kayak gue pengennya tinggal di Jakarta. Jadi dengan idealisme gue, dengan selfishnya gue selalu kayak bodo amat lah, nggak mau gue pikirin gitu kan. Sampai akhirnya ada satu part di dalam rumah gue itu bocornya keterlaluan, terus gitu sampai diember-emberin. Pokoknya jelek banget dah guys. Gue kayaknya sampai nggak foto gitu, sampai saking malunya. Terus gue asking myself gitu kan, kayak aduh, lu tuh mau sampai kapan sih kayak gini gitu kan. Dan gue tahu kalau gue melakukan renovasi itu, satu nggak murah, dan dua
harus gue yang menanggung semua gitu kan. Gue nggak bisa yang kayak telepon cici gue atau telepon koko gue. Obviously gue nggak bisa minta tolong nyokap gue gitu kan. Tapi gue selalu kepikiran gitu kayak, aduh kalau nanti kenapa-napa nyokap gue di rumah kepleset lah, apalah, roboh lah itu genteng gitu-gitu kan. Jadi singkat cerita gue memutuskan untuk renovasi dan ganti genteng gitu. Gue spill aja deh, ganti genteng guys. 3 digit, bisa rasain gak tuh? Batin gue tuh kayak anjir, gue ngapain sih keluarin duit sebanyak ini gitu loh buat rumah yang sebenarnya gue gak pengen tinggalin gitu kan. Tapi gue tuh mendapatkan kayak ilham atau tiba-tiba gue nggak tahu kesempet apa. Intinya adalah home is where your heart is. Di rumah lu tuh mendapat energi positif. Di rumah lu tuh nge-charge hidup lu, badan lu gitu kan. Kalau misalnya di rumahnya aja udah negatif, udah nggak nyaman, apa yang lu mau bawa keluar gitu. Dan rumah adalah tempat pelayanan lu pertama gitu. Jadi keluarga itu yang harus lu pikirin. Wah itu langsung kayak kesetrum gue. Gue langsung telepon si tukang gue. Terus kayak ya udah deh, ganti ini semua berapa gitu. Dan singkat cerita, lakukanlah ya si yang namanya renovasi itu. Percaya nggak percaya guys, ketika gue start renovasi rumah, berkat gue tuh kagak stop coy. Kayak ada aja gitu. Tiba-tiba nih misalnya, kan gak langsung bayar 3 digit itu. Pertama-tama kayak 2 digit ya. Anggap aja kayak 10 juta, 20 juta. Pas gue bayar misalnya gue kayak transfer ke tukang gue. Tiba-tiba ada kerjaan masuk. Aduh gila, gue sampai merinding. Selalu kayak gitu. Kok bisa ya? Pas banget. Nah ini yang terakhir nih ya. Gue udah lunas bayar tukang gue. Tiba-tiba gue ngide. Pengen di kamar nyokap gue itu dipakein kayak vinil-vinilan gitu. Bener-bener baru gue pengen check out di Shopee vinilnya. Terus tiba-tiba manajer gue bilang, masuk ya kerjaan gini-gini. Terus gue langsung screenshot si Shopee-nya itu. Gila kok bisa ya, pas banget pas gue mau bayar si vinil itu, kerjaannya masuk gitu guys. Jadi percaya gak percaya, lo harus percaya kalau ketika lo mau memberkati keluarga lo dulu, berkatnya itu tuh otomatis kayak balik ke lo gitu. Wah, thank God. Nah itu pelajarannya guys, jangan hitung-hitungan sama keluarga lu sendiri gitu. Walaupun pas dikerjain sulit, jujur 3 digit gimana tuh langsung keluar, nyarinya setengah mati ya kan. Keadaan tahun lalu sama keadaan sekarang itu kayak 180 derajat banget gitu. I can see clearly, I can see the future. Dan kayak setiap hari tuh menjalani hidup kayak lebih berarti aja. Anjay, keren banget. Nah looking back ya guys, gue gak nyangka gue bisa ada di titik yang ini gitu loh. Kalau dilihat dari tahun lalu, gue sedih banget gitu. Kayak kok gak ada kerjaan ya, kok sepi banget. Ya walaupun yang merasakan tidak ada kerjaan atau penurunan itu ya gak cuman gue doang, banyak juga orang-orang lain gitu. Kalau misalnya lu sekarang buka threads ya, bahkan banyak orang yang kayak, kenapa ya endorsean sepi, kenapa ya brand jadi males ngeluarin duit gitu-gitu kan. Jadi tahun lalu gue inget banget ketika gue lagi susah-susahnya, gue tuh ngajakin semua orang ketemu, like orang-orang IO, agency, teman-teman MC, itu gue ajakin ketemu kayak, Kak aku pengen minta insight, Mbak pengen tahu dong kamu selama kerja sama aku tuh apa yang kamu rasain, ada nggak input buat aku gitu-gitu. Fast forward ke sekarang gitu ya, gue bisa ada di titik ini. Kayak bahkan si Genus itu sempat bilang, coba deh guys, sebutin satu MC cewek yang sekarang tuh top banget. Terus si Genus bilang, Kenny Jafar gak sih gitu. Nah gue sebenarnya nggak merasa kayak gitu. Tapi kok iya ya bisa brand-brand gede mempercayakan gue dengan acara-acaranya gitu loh. Ini bukan sombong ya guys, ini cerita. Bener-bener perbedaan tahun lalu sama tahun sekarang. Nah itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah my upcoming project. Jujur di bulan Juli dan Agustus itu tuh bakal padet banget. Tiba-tiba nih ya, klien lama gue, sebut saja Paramon, itu ngelok gue untuk membuat puluhan podcast yang gue adalah host utamanya. Terus ada Bethsaida Hospital dan juga Seraphim Clinic yang menjadikan gue juga kayak face-nya gitu. Gak sampai BA sih ya, tapi face-nya gitu. Soalnya nama acaranya ada with Kenny Jafar ya gitu. Kayak, hah? Kok gue bisa ya dengan otak gue yang terkadang kosong dan tidak dipakai ini, kok bisa ya gue dipercayain sama brand-brand besar, company-company besar gitu. Apa ya yang mereka lihat dari diri gue gitu loh. Itu masih belum tahu jawabannya, tetapi mungkin positive minded and
positive energy, I don't know. Jadi upcoming project itu podcastan. Semoga podcast ini juga berlanjut ya setelah 1 tahun hiatus. Tapi yang gue rasain juga adalah take a break itu penting banget juga. Selama 1 tahun ini yang tadi gue banyak ngobrol sama orang, melihat podcast orang, dengerin, udah gitu belajar dan merasa termotivasi, itu penting banget. Karena kalau lu udah melakukan hal yang sama terus, apalagi dengan hasil yang terus merosot, lu biasanya perlu take a break dulu gitu, kayak cari sesuatu yang baru lagi. Excitednya adalah aku akan balik siaran lagi. Ini yang paling bikin deg-degan juga. Podcast Hear It First, gue akan balik ke Prambors guys. Gue akan siaran sama Darto dan Danang. Oh my god. Dan kita udah pemotretan and I'm very excited. Tapi gue harus komit lagi dengan bangun jam 4:30 pagi. Terus ke Fatmawati, siaran jam 6 sampai jam 10. Gue gak tahu apakah gue bisa melepaskan kebebasan gue yang selama ini sudah gue jalani selama lebih dari 5 tahun. Terakhir gue siaran tuh 2021. Dan gue harus melakukan siaran ini setiap hari Senin sampai Jumat. Wish me luck, but I'm very excited for the comeback. Doain guys. I think that's all. Mari kita tutup podcast ini dengan nyatanya. Kangen gak? Nyatanya hidup itu beneran kayak roda ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Pas kita di atas atau pas kita diapresiasi, dibayar lebih, it's easy for us untuk give our best. Tapi pas di bawah, bisakah kita memberikan kualitas atau standar yang sama? Karena menurut pengalaman gue, kita nggak bakal pernah tahu siapa orang yang melihat kita pas bekerja. Siapa tahu dia adalah orang yang akan membuka pintu lo dan memberikan kesempatan berharga lainnya. So don't ever take it for granted and always do your best. See ya, ciao.